Selamat pagi, Shalom. Puji bagi nama Tuhan, kasih setia Tuhan sepanjang hidup setiap kita masing-masing, setiap keluarga, di mana dan kemana kita dalam aktivitas. Immanuel menyertai kita. Sampai saat ini kita semua ada dalam rumah Tuhan di gedung gereja eklesia ini. Kita memuji Tuhan, menyembah, mempersembahkan tubuh jiwa, harta benda kita kepada Tuhan, dan kita mendengar apa yang Tuhan mau bicara bagi kita semua, apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita masing-masing, dalam kehidupan kita yang sisa ini. Puji bagi nama Tuhan. Nama Tuhan, kita akan belajar dari firman Allah. Kita kembali kepada Alkitab, Injil Yohanes pada pasal 1 ayat 1 sampai 18. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Kalau ada yang sudah lebih dahulu membuka bagian ini, boleh baca sampai ayat 18. Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga 18, Kop, firman yang telah jadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah. Namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya,
yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia, yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Puji Tuhan, terima kasih atas pembacaan nas firman Tuhan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang Yesus kasih. Kita memberi tema adalah firman Allah terus hidup dalam kita menuju kehidupan kekal. Firman Tuhan harus hidup di dalam kita, terus hidup di dalam kita menuju kekekalan. Ini adalah tema kita, firman Allah ini tidak berubah. Dia kekal selama-lamanya. Langit dan bumi serta segala isinya akan berubah, akan musnah. Kehidupan segala makhluk yang ada di muka bumi ini juga akan musnah. Ada waktu, baik manusia, tumbuhan, tanaman, hewan, segala-galanya akan ada waktu. Tetapi firman Allah itu kekal selama-lamanya. Dari awal Alfa sampai Omega, mula sampai akhir, tiada berubah. Dan janji firman Tuhan juga tiada berubah. Selalu genapi, sudah digenapi, sedang genapi, dan akan genapi. Firman Allah ini kekal selama-lamanya. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan belajar beberapa bagian dari nats yang kita telah baca tadi ini. Bagian pertama ayat 1 sampai ayat 3 ini. Ayat 1 sampai ayat 3 ini, firman Allah itu kekal. Firman itu bersama-sama dengan Allah, menunjukkan Trinitas Allah. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketiga yang esa itu sudah ada kekal, sehingga mereka tidak dibatasi oleh waktu, mereka tidak dibatasi oleh ruang, mereka tidak dibatasi oleh segala-galanya. Mereka kekal, dan itu tidak dijangkau dengan pengetahuan manusia, hikmat manusia, akal budi manusia. Jadi tidak ada pertanyaan Allah itu siapa yang ciptakan, tetapi mereka kekal selama-lamanya. Ya, firman itu. Ini siapa yang menulis surat ini? Rasul Yohanes. Dia seorang nelayan, tidak pernah pendidikan formal, tetapi dalam hikmat Allah, kuasa Roh Kudus penuhi di dalam dia. Dia menulis di Efesus tahun 44 dalam penindasan Romawi. Dia menulis dalam bahasa Yunani. Dia beralamatkan kepada orang percaya Yahudi yang ada di Asia Kecil waktu itu, dan dalam mereka menghadapi filsafat Yunani. Ya, mereka menghadapi filsafat Yunani yang membingungkan kepercayaan, yang membingungkan keyakinan. Ya, sehingga dia mengulang katakan, ya, firman itu logos. Ya, dia kekal selama-lamanya. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia tidak mungkin jadi dari segala yang jadikan. Ya, misalnya ini mematikan, ini untuk memberikan ajaran yang benar kepada orang-orang Yahudi. Karena mungkin barangkali ada cerita dongeng-dongeng, ada cerita leluhur yang turun-temurun, yang menyatakan gunung ini ada karena cerita ini, danau ini ada karena cerita ini. Ya,
Kita ini ada karena ini dan lain sebagainya dalam cerita. Seperti kita di Paniai, Danau Paniai ada karena ini. Ya, gunung ini Deya ada karena ini. Atau saudara-saudara kita David ini, Danau Toba terjadi karena mungkin seperti ini cerita ini ada. Ya, tapi ini seperti itu yang ada saat itu. Sehingga Rasul Yohanes ini memberikan pengajaran kepada orang-orang Yahudi bahwa segala sesuatu itu dijadikan oleh firman. Ya, baik alam semesta, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yang ada di bumi, yang ada di atas langit, segala-galanya dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak mungkin jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti di sini Dia mendorong supaya jemaat di sana harus memuji dan menyembah kepada Allah saja. Ya, memuji dan menyembah kepada Allah saja. Jangan menyembah batu, jangan menyembah gunung, jangan menyembah air, jangan menyembah segala sesuatu. Jangan jadikan semua itu Tuhan. Tetapi ada Allah firman yang sudah menjadi manusia ini ada. Ya, karena itu harus sembah Dia, harus puji Dia, ya, harus memuliakan Dia. Kita baca di dalam Mazmur 148, 149 dan 150 ini. Kita baca, kalau kita baca, kita melihat pujilah Tuhan. Kita baca 150 ini ayat 1 sampai ayat 6. Kita sama-sama baca. Di mana di situ menyatakan, pemazmur menyatakan segala yang bernafas harus memuji kepada Allah, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Ya, sehingga saya tidak tahu, saya kadang lupa pagi hari saya memuji Tuhan. Kadang saya bangun terlambat, padahal kita diajak untuk menyembah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Ya, yang menerbitkan setiap pagi ini dengan sinar matahari. Ya, yang memberikan semua dengan cara yang sama bagi semua orang. Ya, sebenarnya kita harus memuji Tuhan setiap pagi. Ya, dengan segala lagu yang ada pada kita. Walaupun hukum notnya tidak pas, walaupun kita tidak tahu musik kita seperti saudara-saudara kita. Ya, Pak Tebai, Pak Osea yang lain, Pak Gobai. Tetapi mari kita yang ada, lagu yang ada, kita bersorak memuji setiap pagi hari. Ya, burung-burung saja memuji memuliakan Tuhan. Ya, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Kalau menyembah adalah manusia menyembah kepada Tuhan. Kalau burung-burung hanya memuliakan Tuhan dengan bahasa dan kehidupan mereka. Tetapi kita manusia harus memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan, menyembah Dia setiap hari, setiap pagi. Karena kita menerima energi setiap pagi, sinar matahari, oksigen dengan gratis. Ya, musim kemarau dengan gratis, musim hujan dengan gratis. Setiap hari kita diberkati dengan makanan yang secukupnya, ubi yang secukupnya, air yang secukupnya. Ya, walaupun dari sisi finansial keuangan mungkin kita hanya 1.000 2.000, ya, tapi dari sisi keberkatan Allah dalam kapasitas Allah itu sama bagi semua orang. Ya, siapa saja. Sehingga ucapan bibir yang memuliakan Tuhan, ucapan bibir yang memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Allah harus kita bangun setiap pagi. Setiap hari kita bangunkan fajar pagi dengan pujian dan hormat kepada Tuhan. Ya, ini sehingga jiwa kita segar, sakit kita bisa sembuh. Ya, jiwa kita segar, sungut-sungutan kita akan akhiri, kekhawatiran kita akan akhiri. Ya, duka kita akan akhiri. Karena apa? Kita lupakan semua yang ini kita lupa. Kita bangunkan fajar dengan pujian, hormat kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati kita. Umat Tuhan yang Yesus kasih, kita baca
Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat 6 ini. Kita sama-sama baca. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan serulin. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Ayat yang keempat dan ayat 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, Dialah terang dunia, Dialah kehidupan. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih. Yesus Kristus adalah kehidupan. Yesus Kristus adalah terang dunia. Ya, kematian sudah datang melalui Adam, sehingga manusia kita sudah ada di dalam kematian. Setiap manusia kita akan kembali menjadi tanah. Ya, kembali menjadi tanah. Dan ada juga kebinasan yang kekal di dalam kegelapan. Tetapi Yesus datang memberikan kita anugerah di dalam ayat 17 ini. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Yesus sendiri berkata, "Akulah kebenaran dan hidup." Yesus Kristus adalah kebenaran. Di dalam Injil Yohanes 11 ayat 25, Yesus Kristus itu kehidupan. Di dalam Dia kita akan hidup. 1 Korintus pasal 15 ayat 55. Walaupun kita mati di dalam dunia ini, kita akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama bersama-sama dengan orang-orang saleh. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih. Di dalam Yesus ada kehidupan. Di dalam Yesus kita yang sudah mati, kita akan dibangkitkan. Karena di dalam Yesus itu ada hidup. Yohanes pasal 8 ayat 12 berkata, Yesus itu adalah terang dunia. Yesus itu adalah terang dunia. Ya, Dia menerangi hati kita yang gelap, pikiran kita yang gelap. Dia menerangi kita supaya pikiran kita menjadi terang, hati kita menjadi cerah, sehingga kita kembali menyesali segala dosa kita, kembali ke jalan terang Allah, jalan terang Kristus. Ya, jalan terang Kristus, kembali kepada Dia. Dia memberikan terang bagi kita semua. Puji bagi nama Tuhan. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih. Ini bagian yang kedua. Sehingga di dalam hati kita ada kebenaran firman Allah. Bagian yang ketiga, kita melihat di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Bagian ketiga, ayat yang ke-6 sampai 9, yaitu Nabi atau Rasul Yohanes Pembaptis. Ia yang menyatakan Yesus itu adalah anak Allah. Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi ini yang memberikan kesaksian ini adalah Rasul Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang mempengaruhi bangsa Israel pada masa itu. Sehingga semua orang melihat dia nabi. Dan dia punya pengaruh yang sangat besar. Sehingga banyak orang datang kepada dia, minta dibaptis di sungai Yordan. Kita melihat di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 2. Di situ ada perintah Yohanes Pembaptis ini, bahwa bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Segala gunung-gunung harus diratakan. Segala jalan yang bengkok
harus diluruskan. Ini melihat setiap hati yang gelap, pikiran yang gelap, harus kita cerahkan dia. Hati yang ada duri-duri kita keluarkan. Karena apa? Terang Allah dan kehidupan Allah mau mendapat tempat di dalam hati umat Israel yang saat itu. Dan saat ini juga sama kita masing-masing. Sehingga di dalam ayat kesaksian Rasul Yohanes Pembaptis ini, ayat 6 sampai dengan ayat 8 dan ayat 15, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang dimaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi di situ dia punya tempatnya terandang. Kehidupan itu di dalam hati kita masing-masing. Ya, hati kita harus luruskan. Matius pasal 3 ayat 2 dan seterusnya. Ini menggenapi nubuat Nabi Yesaya bertahun-tahun lamanya. Yesaya menubuatkan di dalam Yesaya 40 ayat 3. Ya, ini berabad-abad lalu menubuatkan tentang kehadiran terang dunia, tentang kehadiran kehidupan bagi umat manusia, yaitu di dalam Yesus. Sehingga tempat yang ditempati oleh terang dan kehidupan itu di dalam hati manusia. Sehingga kegelapan hati manusia, kegelapan jiwa manusia harus dicerahkan, harus terbuka, harus bersih, supaya terang Allah, supaya kehidupan Allah itu menempati di dalam hati kita. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus dalam Matius 13. Ya, Matius 13 itu kita baca, di dalam hati kita seumpama seperti tanah yang subur. Ya, tanah yang subur. Matius 13 ini perumpamaan tentang seorang penabur. Sehingga di dalam tanah yang subur ini benih Injil itu akan tumbuh. Dia berakar, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah-buah. Buah-buah damai, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan di dalam Galatia pasal 5 ini akan menggenapi, karena di dalam hatinya ada subur. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan itu tajam, pedang bermata dua. Ya, dia seperti pedang bermata dua di dalam Ibrani. Depan itu tajam, tapi begitu kita teban, kalau ini kita kena juga. Ini firman Tuhan. Sebelah menyebelah itu tajam. Sehingga waktu kita teban, kalau kita bikin begini, kita juga kena. Sehingga saya yang bicara juga kena. Jemaat yang mendengar juga kena. Sehingga firman Allah itu ada di tengah-tengah umat manusia. Ada di tengah-tengah suku, marga, fam, kampung, di tengah-tengah gereja. Siapa yang menerima dia dan melakukannya, dia berbahagia. Orang kaya kah, orang miskin kah, orang yang ternama kah, orang tidak ternama kah, siapapun dia. Jadi firman Allah ini tajam, pedang bermata dua. Dia amat tajam, memisahkan tubuh dan jiwa, memisahkan sumsum dan tulang. Firman Tuhan itu tajam. Sehingga kita semua, saya dan saudara jemaat Tuhan, kita ada hidup di dalam dunia ini. Setan dan kuasa dunia sedang cari jalan. Ya, di dalam Efesus surat 1 Petrus, iblis itu berjalan keliling sama seperti apa? Singa yang mengelilingi untuk mengambil bibit kebenaran firman Allah yang ada di dalam hati kita masing-masing. Ada di dalam pikiran kita, lagu yang ada dalam pikiran kita, lagu rohani, ayat firman Tuhan yang ada di dalam hati kita. Ini yang sedang dilakukan strategi setan amat luar biasa, sehingga kita menjaga segala kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam hati kita masing-masing. Umat Tuhan yang dikasihi, kita melangkah bagian yang keempat, yaitu ayat 10 sampai dengan ayat 11.
ayat 10 sampai dengan ayat 11. Dunia tidak mengenal dia dan orang-orang kepunyanya tidak menerima dia, karena mata hati mereka dibutakan oleh ilah zaman. Ya, mereka tahu ayat hukum-hukum Taurat Musa, mereka tahu sinagog, mereka tahu bait Allah, tapi mereka tidak mengerti. Nikodemus dia tidak mengerti, dia juga ahli Taurat. Ini bagi kami pendeta majelis ahli Taurat. Orang-orang yang Yahudi yang bawaan juga tidak mengerti, karena mereka usir di sinagog itu. Ya, jangan sampai kita juga usir terang yang ada dalam kita. Ya, kebenaran, kehidupan kekal yang ada dalam kita. Mereka usir waktu itu. Ya, padahal ini dialah yang jadikan mereka. Dialah yang menciptakan mereka. Mereka adalah umat kepunyaan. Tetapi mata hati mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Ya, kesibukan dunia, ya, kepentingan dunia, godaan dunia yang merintangi hati mereka, sehingga juru selamat, terang dunia, kehidupan kekal, mereka usir. Dia bilang, salah anak Allah di sinagog Kapernaum itu. Ya, saya anak Allah yang Yesaya menubuat ini saya. Ya, roh Tuhan Allah ada padaku. Mereka mengusir dia karena mereka tidak mengenal firman itu adalah terang dunia. Mereka tidak mengenal firman itu adalah kebenaran. Ya, kehidupan kekal. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih, ini satu awasan bagi kita semua sebagai orang yang percaya di dalam dunia ini. Kita jangan sampai salah-salah kita mengusir kehidupan dan terang yang ada pada kita sendiri. Amsal 4 itu berbicara, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Ya, jaga hati kita masing-masing di dalam dunia ini, karena dari hati itu terpancar kehidupan. Ini bagian yang keempat. Bagian yang kelima ayat 12 sampai ayat yang ke-13 ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara yasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Setiap orang yang sudah percaya menerima dia, diberikan mereka menjadi anak Allah. Ini otoritas yang luar biasa. Contoh, setiap rumah tangga pasti mama atau bapak semua kenal anggota keluarganya. Anak-anaknya bapak mama kenal, sehingga mendapatkan hak warisan yang sama. Kalau anak mendapatkan hak sama. Roma 8, Roh Kudus menjadikan kita anak-anak Allah. Roh Kudus berbicara kepada Allah Bapa dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Kalau kita adalah anak, dunia tidak dapat bimbangkan kita. Dunia tidak dapat merubah status kita di dalam Allah. Ya, kita adalah anak-anak Allah. Kita berharga di mata Tuhan. Kenapa kita berharga di mata Tuhan? Karena kita sudah percaya kepada Dia, kita sudah menjadi anak-anak di dalam Dia. Ya, ini bukan kehendak manusia, ini bukan kemauan manusia, ini bukan kehendak dari keturunan kita, keturunan Kayame, keturunan Nawipa, keturunan Gobai, keturunan Yumai, siapa tidak. Ini Tuhan Allah yang merencanakan kita menjadi anak-anak Allah. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena kita apa? Kita masuk surga, kita tidak layak. Masuk surga ini sebenarnya kita tidak layak. Kita tidak bisa. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia, kita percaya Dia. Kita sudah menjadi anak-anak Allah. Ya, ini keturunan Abraham yang harus selamat. Keturunan Yakub yang harus selamat. Bangsa lain itu
itu kafir menurut mereka. Tapi Yesus dengan anugerahnya yang besar, yang kita lihat Rasul Yohanes, seorang nelayan, dia bilang, ya dia menulis, ya tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sebenarnya kita binasa. Kita keturunan dari bukan bangsa Israel, darah Abraham yang mendapatkan janji Allah. Tetapi orang Papua akan selamat, orang Jawa selamat, orang Sumatera akan selamat, orang Kalimantan akan selamat yang percaya kepada Yesus. Hanya karena Yesus, hanya karena firman yang sudah menjadi manusia. Sehingga jangan sampai ada yang dekat-dekat Tuhan menghakimi sesama. Oh, dia ada wita ketetia. Tidak. Bukan. Keselamatan itu ada di dalam Yesus. Ya, bukan di dalam manusia. Membeda-bedakan orang, kau selamat, kau jatuh dalam neraka, kau ini. Tidak. Tuhan yang memberikan kita anugerah kehidupan kekal di dalam kita masing-masing. Ya, yang penting kita merendahkan diri kepada Tuhan. Kita terus masuk di dalam Dia anugerahnya, masuk di dalam keselamatannya, masuk terus di dalam doa, di dalam pujian, di dalam penyembahan, di dalam membaca firman Tuhan. Ya, membaca firman Tuhan. Kalau dunia bilang kau begini, kau sadar masuk di dalam Tuhan. Ya, kalau dunia bilang kau dosa, dunia bilang kau begini, kau begitu, kau begini, kau begitu, kau masuk di dalam Dia anugerahnya, masih lebar hari ini. Kau masuki terus di dalam anugerah Dia. Ya, Tuhan masih sayang. Tuhan tidak pilih-pilih. Ya, Tuhan tidak pilih orang. Kalau dunia bisa pilih. Ya, pemerintah dunia bisa pilih. Masyarakat kampung bisa pilih siapa dia. Bagian yang terakhir itu ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Jadi Yesus bilang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, Yohanes 14. Kalau orang bilang di rumah surga itu tempatnya sempit, itu ajaran sesat. Di rumah itu Yesus bilang, di rumah Bapa itu banyak tempat tinggal. Semua orang datang, baik orang kulit putih, kulit hitam, saumatan, bahasa apapun datang ke rumah Tuhan. Di surga itu luas, besar. Kalau saya di rumah saya, kalau orang datang, mungkin saya marah. Ya, kalau Yesus tidak. Ya, Yesus tidak. Yesus bilang, siapapun datang, yang kotor, yang bersih, yang tahu bahasa Indonesia, bahasa Inggris kah, yang tidak tahu bahasa Inggris Indonesia datang. Yang penting hati sudah ada terang, hati sudah ada kehidupan kekal, yang sudah menerima Yesus. Nah, dia punya surga. Kita punya surga. Mari kita menyatakan kita punya surga. 1, 2, 3. Kita semua punya surga. Ya, firman yang bawa kita ke surga. Ya, Roh Kudus dalam kita, firman Allah. Dia yang bawa kita ke surga. Ya, yang penting firman Allah. Jangan iblis ambil, ilah saman itu ambil. Kita jaga dia di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, sehingga hari-hari kita selalu ada pujian, ucapan syukur, bergembira kepada Tuhan. Jangan ingat masalah dulu. Jangan ingat kita kekurangan dulu. Ya, jangan ingat kita kekurangan pakaian dulu, minuman dulu. Kita ingat apa yang Tuhan besar ini dulu. Allah besar, Tuhan besar. Ya, Allah itu sudah menyediakan semua itu dulu kita ingat. Sehingga hari-hari itu pikiran kita cerah, hati kita cerah, jiwa kita sungguh cerah. Ya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur
syukurkan kasih yang mulia. Puji bagi nama Tuhan. Logos itu ada bersama Theos. Theos sudah menjadi Anthropos di dalam kami. Kami menjadi kehidupan di dalam Yesus. Kami menjadi terang di dalam Yesus. Terang Yesus ada di dalam kami. Kami mau jaga firman-Mu yang sudah ada di dalam hati kami, memberi jaminan kehidupan kekal. Berkati kami, berkati hamba-Mu, berkati jemaat yang mendengar. Kami semua sudah dihitung di dalam keselamatan oleh Yesus Kristus. Kami semua tidak mau binasa. Kami semua memperoleh kehidupan kekal. Jemaat Eklesia ada di dalam jaminan keselamatan kekal. Berkati kami semua dengan berkat yang sama oleh Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus terus berbicara. Segala kata-kata yang kurang jelaskan semua oleh Roh Kudus dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Raja segala bangsa, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas atau yang ada di bumi di bawah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingat rumah sesamamu, jangan mengistri atau suami, hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Puji syukur hormat hanya bagi namamu, sebab Tuhan menyertai kami Tritunggal Allah dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini. Terima kasih ya Bapa, semua ini adalah hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku segala kebenaran dalam kehidupan kami, di sisa kehidupan kami ini ya Bapa. Sebab itu jemaat Tuhan, terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, Yesus Kristus, sahabat kekasih jiwa kita, yang menebus kita, memberi keselamatan. Kiranya oleh Roh Kudus, pemimpin kita, penolong kita, pengajar kita, akan menyertai senantiasa sampai Yesus datang kembali kedua kali menjemput saleh-salehnya.